Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat tersebut memiliki arti bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, tak terkecuali malaikat Israel yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia pun tak luput untuk menemui kematian dan ikut merasakan sakitnya ketika ruh dicabut. Lalu, bagaimanakah rasanya jika si pencabut nyawa mencabut nyawanya sendiri? Simak kisahnya berikut ini. Menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Sementara itu, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa kali sangkakala akan ditiup. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, ada pula yang berpendapat sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel atau malaikat maut dan hamalatul arsy. Lalu, malaikat maut datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan berkata, "Wahai Tuhanku, telah mati semua penduduk langit dan bumi kecuali siapa yang Engkau kehendaki." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau yang Maha Kekal dan tidak akan mati, para malaikat penyangga arsy, Jibril, Mikail, dan saya." Maka Allah berfirman, "Hendaklah Jibril dan Mikail mati." Lalu Allah menyuruh arsy berbicara, maka arsy bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah Jibril dan Mikail harus dimatikan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diamlah kamu, karena sesungguhnya aku telah menetapkan mati atas semua makhluk yang ada di bawah arsy-Ku." Lalu malaikat Jibril dan malaikat Mikail pun mati. Kemudian malaikat maut datang menghadap Tuhan yang Maha Perkasa, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Jibril dan Mikail telah mati." Allah berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih ada ialah Engkau yang hidup kekal, yang tidak akan mati, malaikat-malaikat penyangga arsy, dan saya sendiri." Allah berfirman, "Hendaklah semua malaikat penyangga arsy mati." Maka semuanya mati. Lalu Allah memerintahkan arsy untuk mengambil sangkakala dari malaikat Israfil. Malaikat maut datang menghadap lalu berkata, "Wahai Tuhanku, semua malaikat penyangga arsy-Mu telah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau yang hidup kekal dan tidak akan mati, dan saya sendiri." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau adalah salah satu dari makhlukku. Aku ciptakan kamu menurut apa yang aku maui, maka matilah kamu." Lalu malaikat maut itu mati. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel mencabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan hamalatul arsy. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah."
Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atau putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Setelah itu Allah menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintahkan untuk pergi ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa berbagai perhiasan dari surga, dengan mengendarai buraq atau sejenis hewan tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra Mi'raj. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisap amal perbuatannya, kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia.